Kebayang nggak sih kalau ada dua kereta di rel yang beda? Tiba-tiba aja tabrakan. Kayak mustahil kan? Tapi di awal Februari 2026, dunia keuangan ngelihat hal yang persis kayak gitu. Emas, si benteng pertahanan paling kuno, dan Bitcoin, si pemberontak digital masa depan, tiba-tiba aja runtuh barengan. Ini benar-benar bikin geger dan mengguncang keyakinan para investor. Semua berita utama nanya, ini ada apa? Analis pada bingung. Ini tuh anomali, misteri yang kayaknya melanggar semua aturan. Nah, di Nalaris kita nggak akan biarin misteri ini gitu aja. Hari ini kita bakal jadi detektif keuangan. Kita kupas tuntas lapis demi lapis, buat mengubah rasa penasaran Anda jadi pemahaman. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, paradoks yang bikin pusing pasar. Kenapa dua aset yang ceritanya harusnya beda banget? Satu buat lindung nilai pas lagi panik, satunya lagi aset yang nggak terikat sistem lama, malah terjun bebas barengan. Jawaban pertanyaan ini bukan cuma soal sejarah loh. Ini studi kasus super penting yang bisa nentuin strategi investasi kalian ke depannya. Karena di balik kejatuhan ini, ada cerita tersembunyi tentang gimana sistem keuangan modern sebenarnya bekerja. Sebuah jaringan pipa yang rumit, penuh ekspektasi, leverage, dan efek domino yang nggak kelihatan. Yuk kita mulai dari awal. Setiap badai besar itu kan seringnya diawali langit yang cerah banget ya. Nah, begitulah kondisi pasar di akhir Januari 2026. Suasananya bukan cuma optimis, tapi udah euforia. Analis di TV ngomongin paradigma baru, sementara di medsos, investor retail pamer-pamer cuan. Rasanya tuh kayak pesta ini nggak bakal pernah selesai. Aset-aset penting lagi terbang tinggi ke level yang nggak pernah kebayang sebelumnya, didorong sama rasa percaya diri yang luar biasa besar. Sekarang coba deh kita lihat data di layar ini satu persatu, karena angka-angka ini punya cerita. Di baris pertama ada emas. Harganya nembus rekor tertinggi sepanjang masa, lebih dari $5.418 per troy ounce. Wow, ini pencapaian gede banget, didorong sama gabungan ketegangan geopolitik dan ekspektasi kalau bank sentral bakal terus longgar kebijakannya. Terus, baris kedua, Bitcoin. Aset digital ini lagi rally kenceng banget, harganya lompat sampai lebih dari $126.000. Optimisme ini sebagian besar karena kemenangan Donald Trump di pemilu, yang bikin orang berharap regulasi kripto di Amerika bakal lebih ramah. Terakhir, perak. Adiknya emas juga nunjukin kinerja luar biasa, deketin level tertingginya dalam beberapa tahun. Pasar benar-benar lagi di puncak-puncaknya. Tapi, ada pepatah lama di Wall Street. Pasar itu naiknya pakai tangga, tapi turunnya pakai lift. Di tengah-tengah pesta yang lagi seru-serunya itu, pas semua orang lagi asik, tiba-tiba musiknya mati. Penyebabnya bukan laporan ekonomi yang jelek atau krisis bank. Penyebabnya cuma satu, pengumuman politik dari Gedung Putih. Sebuah pengumuman yang buat orang awam mungkin biasa aja, tapi buat mereka yang ngerti bahasa pasar, ini adalah sinyal bahaya paling kencang. Inilah pemicu yang gak disangka-sangka, yang memulai semuanya. Dan inilah dia, domino pertamanya jatuh. Hari Jumat, 30 Januari 2026, Presiden Trump ngumumin nominasinya buat gantiin Jerome Powell sebagai pimpinan The Federal Reserve, bank sentral paling kuat di dunia. Nama yang keluar, Kevin Warsh. Buat masyarakat umum, nama ini mungkin nggak berarti apa-apa. Tapi buat para trader di Wall Street, nama ini bawa pesan yang jelas banget dan buat kebanyakan orang sangat menakutkan. Kenapa sih satu nama doang bisa sekuat itu? Oke, biar ngerti, kita perlu paham dikit soal The Fed. Bank sentral AS ini tugas utamanya ada dua, jaga harga biar stabil, kendalikan inflasi, dan pastiin lapangan kerja maksimal. Nah, buat ngelakuin ini, alat utama mereka adalah suku bunga. Disinilah muncul dua kubu. Doves atau merpati yang lebih suka suku bunga rendah buat dorong ekonomi, dan hawks atau elang yang prioritasnya berantas inflasi dengan suku bunga tinggi, biarpun itu artinya ekonomi jadi melambat. Kevin Warsh ini dikenal sebagai hawks sejati. Dulu pas di The Fed, dia konsisten banget nyuarain kekhawatiran soal kebijakan uang murah dan resiko inflasi. Jadi, nominasinya ini langsung ngirim gelombang kejut ke pasar. Era suku bunga rendah yang bikin rally gila-gilaan ini kayaknya bakal selesai jauh lebih cepat dan lebih agresif dari yang kita semua kira. Ini tuh kayak kita lempar batu gede ke kolam yang tenang. Riaknya nyebar cepat banget, dari satu pasar ke pasar lain, jadi reaksi berantai yang dahsyat. Berawal dari ekspektasi kebijakan, riak itu pertama kena pasar mata uang, terus loncat ke pasar obligasi, habis itu nabrak pasar komoditas kayak emas dan perak dengan kekuatan tsunami, dan akhirnya, secara nggak terduga, nyeret pasar kripto ke dalam pusaran yang sama. Yuk kita telusuri jejak riak ini satu persatu. Pasar modern itu nggak nunggu. Pasar bereaksi seketika, bukan sama beritanya, tapi sama ekspektasi tentang apa yang bakal terjadi. Cuma dalam hitungan milidetik setelah berita itu keluar, algoritma trading di seluruh dunia langsung hitung ulang probabilitas kenaikan suku bunga di masa depan. Proses ini namanya pricing in.
Pasar, sebagai mesin yang selalu ngeliat ke depan, langsung aja nyesuaiin harga semua aset buat mencerminkan realitas baru, di mana uang bakal jadi lebih mahal. Riak pertama paling kerasa di pasar mata uang. Indeks dolar AS atau DXY yang ngukur kekuatan dolar lawan mata uang lain kayak euro dan yen langsung loncat hampir 0,8% dalam waktu singkat. Angka ini mungkin kedengarannya kecil ya, tapi di dunia pasar mata uang, pergerakan segede ini dalam sehari itu udah kayak gempa kecil. Logikanya simple. Kalau suku bunga di AS bakal naik, artinya megang aset dalam dolar kayak obligasi pemerintah AS jadi jauh lebih menarik karena imbal hasilnya lebih tinggi. Modal dari seluruh dunia langsung lari ke dolar, bikin dolar makin kuat. Dolar yang menguat ini jadi pukulan pertama buat emas. Karena emas dihargai dalam dolar, dolar yang lebih kuat artinya emas jadi lebih mahal buat pembeli di luar AS. Jadi permintaan turun. Tapi ada pukulan kedua yang lebih telak, konsep opportunity cost atau biaya peluang. Bayangin deh, kamu punya dua pilihan buat nyimpan duit. Berangkas super aman yang nggak ngasih bunga sama sekali, ini emas, atau rekening tabungan super aman yang tiba-tiba nawarin bunga 5%, ini obligasi pemerintah AS. Tiba-tiba, nyimpan duit di berangkas jadi rugi banget kan? Kamu kehilangan potensi untung 5% yang bisa didapat gampang. Nah, itulah yang terjadi sama emas. Pas imbal hasil obligasi naik, biaya peluang buat megang emas yang nggak ngasih imbal hasil apa-apa jadi tinggi banget. Dan inilah akibatnya. Kena pukulan ganda dari dolar yang kuat dan biaya peluang yang tinggi, harga emas langsung ambruk. Harganya anjlok lebih dari 10% dari rekor tertingginya, ini koreksi terbesar dalam lebih dari 1 dekade. Ini bukan sekedar penjualan biasa, ini panik. Para trader yang tadinya lagi pesta, sekarang rebutan lari ke pintu keluar. Perintah jual otomatis atau stop loss kepicu yang akhirnya micu lebih banyak penjualan lagi, menciptakan longsoran harga yang brutal. Si benteng pertahanan malah jadi korban pertama dari perubahan ekspektasi ini. Oke, sampai sini jatuhnya emas kan logis ya. Ini reaksi textbook terhadap prospek kebijakan moneter yang lebih ketat. Tapi ini baru setengah dari misterinya. Gimana dengan Bitcoin? Bertahun-tahun kita dengar narasi kalau Bitcoin itu aset yang nggak ada korelasinya, emas digital yang punya dunianya sendiri, kebal dari drama bank sentral. Tapi di hari itu, ia malah ikut keseret ke lubang yang sama. Jawabannya bukan di narasi atau filosofi, tapi di sistem perpipahan keuangan yang brutal dan mekanis. Sebuah proses yang namanya likuiditas paksa. Kutipan di layar ini kuncinya. Lupain dulu deh sejenak soal penyimpan nilai atau masa depan keuangan. Apa yang terjadi selanjutnya itu murni soal mekanika pasar yang dingin. Ini soal kebutuhan likuiditas, kebutuhan mendesak akan uang tunai, dan sentimen risk off, di mana investor panik dan jual semua aset berisiko. Ini cerita tentang gimana masalah di satu pasar bisa nular ke pasar lain yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Yuk, kita bedah proses ini langkah demi langkah karena ini penting banget. Pertama, leverage. Banyak trader institusional itu nggak cuma beli emas dan perak pakai uang sendiri. Mereka pakai leverage atau uang pinjaman buat gedein taruhan mereka. Bayangin, kamu punya modal 10 juta, tapi kamu pinjam 90 juta buat beli aset senilai 100 juta. Ini leverage 10:1. Kalau harga aset naik 10%, untung kamu jadi 2 kali lipat modal awal. Tapi kalau harganya turun 10%, seluruh modal kamu ludas. Langkah kedua, margin call. Nah, pas harga emas dan terutama perak anjlok drastis, posisi-posisi berleverage ini rugi gede. Broker mereka langsung telepon, inilah margin call. Mereka bilang, rugi kamu udah habisin depositmu, cepat setor uang tunai tambahan, atau kami paksa jual posisimu sekarang juga. Ini permintaan yang nggak bisa ditolak. Langkah 3 dan 4, penjualan paksa dan Bitcoin jadi ATM. Di mana para trader ini bisa dapat uang tunai jutaan dolar dalam hitungan menit? Pasar saham ada jam tutup, bank juga. Tapi pasar kripto buka 24 jam 7 hari seminggu. Buat banyak trader ini, aset yang masih untung gede dan paling gampang dijual, ya Bitcoin. Mereka terpaksa jual Bitcoin mereka bukan karena nggak percaya lagi, tapi karena mereka butuh uang tunai sekarang juga buat nutupin kebakaran di pasar logam mulia. Biar kalian kebayang segede apa pertumpahan darah ini, lihat angka di layar. Dalam 24 jam aja, posisi Bitcoin senilai hampir 740 juta dolar, posisi yang taruhannya harga bakal naik, dilikuidasi paksa, dihapus dari pasar. Biar ada perbandingan, angka itu lebih gede dari anggaran beberapa film Hollywood termahal. Ini bukan investor yang berubah pikiran. Ini adalah pembantaian finansial, efek domino brutal, di mana Bitcoin jadi korban tak langsung dari masalah di pasar yang sama sekali beda. Grafik batang di layar ini ngerangkum seluruh drama dalam satu gambar. Coba kita lihat. Batang pertama di kiri, emas, pemicu awalnya, anjlok sekitar 10%.
Batang di tengah, Bitcoin, yang keseret arus likuidasi, jatuh sedikit lebih dalam, sekitar 12%. Dan lihat deh batang paling kanan, perak, yang jadi pusat gempa dari para spekulan berleverage, terjun bebas sampai 30%. Kejatuhan perak yang ekstrim inilah yang menciptakan kebutuhan uang tunai yang begitu besar dan mendesak, yang akhirnya nyeret Bitcoin ke bawah. Ini bukti visual yang jelas banget tentang betapa terhubungnya semua pasar di bawah permukaan. Jadi, setelah semua debu-debu ini hilang dan pasar mulai tenang, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari peristiwa dramatis ini? Kejadian ini bukan anomali sesaat. Ini merobek selubung narasi dan nunjukin ke kita realitas mentah tentang cara kerja pasar modern. Dan gimana sebuah aset itu diuji, bukan pas lagi tenang, tapi pas lagi badai. Ini pelajaran penting buat semua investor. Inilah pelajaran terbesar soal Bitcoin. Narasi populernya kan, emas digital, tempat berlindung yang terpisah dari sistem keuangan tradisional. Tapi, realitas yang ditunjukin krisis ini beda banget. Ketika panik terjadi dan semua orang butuh uang tunai, Bitcoin nggak bersikap kayak emas yang relatif stabil. Ia malah bersikap kayak saham perusahaan teknologi yang sangat spekulatif, aset high beta. Artinya, pas pasar lagi panik dan lari dari resiko, Bitcoin cenderung jatuh lebih dalam dari pasar itu sendiri. Statusnya sebagai safe haven ternyata lebih kayak sebuah harapan daripada sebuah kenyataan yang terbukti. Oke, mari kita simpulkan poin-poin kuncinya. Pertama, pasar global modern itu sangat terhubung dengan cara-cara yang nggak kelihatan. Masalah di pasar logam mulia bisa ngeruntuhin pasar kripto. Kedua, di pasar yang informasinya secepat kilat, ekspektasi seringkali lebih kuat dari kenyataan. Cuma dugaan perubahan kebijakan The Fed aja udah cukup buat memicu longsoran. Ketiga, dan ini yang paling penting, dalam krisis likuiditas, aturan mainnya berubah. Investor nggak jual aset yang jelek, mereka jual aset yang paling gampang dijual buat dapat uang tunai. Ini kayak pas kamu butuh uang cepat, kamu nggak bakal jual rumah yang butuh waktu berbulan-bulan. Kamu bakal jual jam tangan atau perhiasanmu, biarpun kamu suka banget. Terakhir, klaim safe haven buat aset apapun harus selalu diuji oleh api krisis. Di masa tenang, semua aset bisa kelihatan aman. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang krusial untuk masa depan. Peristiwa Februari 2026 ngasih kita studi kasus yang jelas banget. Jadi, pas krisis global berikutnya yang pasti bakal datang itu tiba, posisi Bitcoin sebenarnya di mana? Apakah ia akhirnya bakal berevolusi dan memenuhi janjinya sebagai skoci penyelamat finansial, aset yang nilainya malah naik pas yang lain runtuh? Atau, akankah ia kembali memainkan perannya seperti di tahun 2026, sebagai ATM darurat global, aset likuid pertama yang dibuang ke laut buat meringankan beban kapal yang lagi karam? Jawaban pertanyaan ini bakal nentuin nasib Bitcoin sebagai kelas aset di dekade-dekade mendatang. Kisahnya belum selesai. Gimana menurut kalian? Coba deh, tulis analisis kalian di kolom komentar ya. Saya penasaran banget pengen baca. Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam ini bersama Nalaris, tempat kita mengubah rasa penasaran jadi pemahaman. Kalau Anda merasa penjelasan ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan analisis berikutnya. Sampai jumpa!